Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini udah ada contohnya 5 ya Mina. Jadi perhatikan gimana cara menyingkat elektron dengan menggunakan gas mulia. Seperti yang udah dibilang sebelumnya, bahwasannya untuk menyingkat elektron dengan cara gas mulia tadi itu dipilih dari terdekat. Jadi kalau misalnya yang A ini kan ini berilium, nomor atomnya 4. Berarti disingkat dengan menggunakan konfigurasi elektron gas mulia yang mana? Yaitu yang paling terdekat. Siapa? Yang nilainya di bawah 4. Berarti si helium. Berarti helium 2s2. Nah, seterusnya kayak gitu ya Mina, baik itu untuk si K, baik itu untuk yang si B, yang C, D maupun yang E. Yang B itu kan 19K. Punya konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 sama 4s1. Jadi kita menyingkatnya itu menggunakan si AR yang punya nomor atom 18 ditambahin 4s1. Jadi sama kan konfigurasinya dengan yang sudah disebutkan tadi dan berlaku untuk C, D, dan E. Mudah kan Mina? Kestabilan subkulit D yang terisi penuh atau setengah penuh. Bila dalam suatu konfigurasi elektron terdapat S2 D4 atau S2 D9, maka itu cenderung berubah menjadi S1 D5 atau S1 D10. Nah, hal ini karena subkulit D dalam keadaan penuh atau setengah penuh itu lebih stabil. Nah, ini udah disediain ya contohnya Mina. CR punya nomor atom 24. Konfigurasi yang pertama itu AR menggunakan 4S2 dan 3D4. Itu salah, kenapa? Karena konsepnya adalah penuh dan setengah penuh. Untuk si S2 itu udah penuh kan? Nah, untuk yang orbital D lagi 3D4 itu nggak memenuhi aturan setengah penuh ataupun terisi penuh. Jadi digunakan AR 4S1 3D5 itu yang benar. 4S1 itu setengah penuh dan 3D5 itu setengah penuh juga. Contoh yang kedua itu CO, mempunyai nomor atom 29. Yang pertama itu AR 4S2 3D9 itu salah. Karena salahnya pada di 3D9 itu tidak memenuhi aturan subkulit D yang mana terisi penuh ataupun setengah penuh. Namun untuk pilihan kedua itu benar AR 4S1 3D10 karena itu memenuhi aturan penuh dan setengah penuh. 4S1 itu setengah penuh sedangkan 3D10 itu penuh. Oke, yang keempat adalah konfigurasi elektron ion. Suatu ion bermuatan X+ berasal dari suatu atom yang melepaskan X elektronnya. Nah, ini udah ada contohnya ya Mina. Na punya nomor atom 11, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Kalau Na+, berarti siapa yang melepaskan satu elektron yaitu si 3s1. Berarti dia dilepaskan ya. Berarti konfigurasinya jadi 1s2, 2s2, dan 2p6 karena dia melepaskan satu elektron di kulit ketiga. Nah, ada contoh lagi yaitu kalsium nomor atom 20. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Kalau konfigurasi Ca2+ gimana? Berarti dia kehilangan 2 elektron. Di kulit mana kehilangan 2 elektronnya? Berarti di kulit keempat. Jadi konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Jadi yang dilepaskan itu adalah kulit yang terluar ya, Mina, bukan kulit yang di dalam. Sesuai dengan urutan dari subkulitnya masing-masing ya. Selanjutnya, suatu ion yang bermuatan X berasal dari suatu atom yang menerima X elektron. Perhatikan contoh berikut. Nah, jadi itu udah ada contohnya ya, Mina. Cl mempunyai nomor atom 17, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Kalau Cl- gimana konfigurasi elektronnya? Berarti konfigurasi elektron Cl- berarti dia menerima satu elektron kan? Kulit mana yang terisi satu elektron itu? Berarti kulit si 3p5. Berarti 3p5 ditambah satu elektron berapa jadinya? 3p6 kan?
Berarti konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 karena menerima satu elektron dan diletakkan di subkulit 3p. Dan itu berlaku untuk contoh seterusnya seperti itu, Mina. Udah, Kak? Oke, kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu sistem periodik unsur. Pada bagian ini kita akan bahas dulu mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Jadi, sistem periodik unsur merupakan suatu sistem yang sangat baik untuk mempelajari kecenderungan sifat unsur dan beberapa sifat yang lainnya. Bahkan, dapat digunakan untuk meramalkan sifat-sifat unsur yang belum ditemukan tetapi diyakini ada. Nah, kita lihat yuk perkembangan sistem periodik unsur yang pertama, yaitu oleh si Johann Wolfgang Dobereiner, 1829. Jadi, si Dobereiner ini dia mengelompokkan unsur-unsur menurut kemiripan sifat dan kenaikan massa atomnya. Oleh karena itu, setiap kelompok terdiri dari 3 unsur. Maka sistem ini disebut dengan sistem triade. Apabila unsur-unsur ini disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, ternyata massa atom maupun sifat-sifat unsur yang kedua merupakan rata-rata dari atom unsur pertama dan ketiga. Mina bisa lihat di sana, itu ada contohnya. Jadi, massa atom klorin 35,5 dan iodin 127 bila ditambahkan dan dibagi 2, maka itu hasilnya akan sama dengan 79,9. Yang kedua adalah sistem oktav dari John Alexander Reina Newland, 1865. Ia menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Jadi unsur-unsur yang berselisih 1 oktav, unsurnya sifatnya mirip, makanya ini disebut dengan sistem oktav. Newland menyajikan pengelompokan unsur seperti pada tabel. Mina bisa lihat di sana, itu ada tabelnya ya. Jadi, susunan Newland tersebut menunjukkan bahwa bila unsur-unsur itu disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka setelah atom ke-8 akan didapatkan unsur yang mirip dengan unsur yang pertama, unsur ke-9 sifatnya mirip dengan unsur kedua, dan seterusnya. Makanya, kecenderungan tersebut dinyatakan sebagai hukum oktav Newland. Jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Sifat Li mirip dengan sifat Na, K, Cu, Rb, Ag, dan Cs, sedangkan sifat Be akan mirip dengan sifat Mg, Ca, Zn, Sr, Cd, dan Hg. Yang ketiga adalah sistem periodik Dmitri Ivanovich Mendeleev. Pada tahun 1869, si Mendeleev ini mengemukakan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom. Yang pertama, unsur itu mempunyai kemiripan sifat ditempatkan dalam satu lajur vertikal yang disebut dengan golongan. Yang kedua, pengulangan sifat unsur menghasilkan baris yang disebut dengan periode. Jadi, pada tabel sistem periodik tersebut tampak bahwa ada sifat kimia yang dicantumkan, misalnya rumus oksidannya. Sebagai contoh, pada golongan 1 terdapat rumus R kuadrat O yang menunjukkan bahwa golongan 1 tersebut bila membentuk oksida akan mempunyai rumus H2O, Li2O, dan Na2O. Si Mendeleev ini menyusun tabel dari unsur-unsur yang disusun oleh Newland dengan beberapa perbaikan. Pertama, beberapa tempat disediakan untuk unsur yang diramalkan dan diyakini oleh Mendeleev akan ditemukan. Diramalkan massa atomnya 44, 68, 72, dan 100. Lalu yang kedua, ditempatkannya unsur-unsur yang sekarang disebut sebagai unsur transisi pada lajur khusus. Yang ketiga adalah mengadakan koreksi terhadap massa atom yang kurang tepat, misalnya atom Cr. Yang keempat, meramalkan sifat unsur yang belum ditemukan dan ternyata ramalannya tepat setelah unsur tersebut ditemukan. Pada akhirnya,
Unsur yang diramalkan tersebut memang ditemukan dan sifatnya sangat mirip. Bahkan beberapa sifat sama persis seperti yang diramalkan oleh si Mendeleev ini. Misalnya itu unsur germanium dan gallium. Walaupun Mendeleev ini udah cukup baik ya teman-teman, ternyata masih ada juga kekurangannya. Yang pertama, panjang periodenya itu nggak sama. Yang kedua, beberapa unsur tersusun dengan urutan massa atom yang terbalik, tidak naik tetapi turun. Sebagai contoh, Ar massa atomnya 39,9 ditempatkan sebelum K, massa atom 39,1. CO massa atom 58,9 ditempatkan sebelum Ni dengan massa atom 58,7. Te massa atom 127,6 ditempatkan sebelum I massa atom 126,9. Yang ketiga, unsur golongan lantanida yang jumlahnya 14 ditempatkan dalam satu golongan. Satu kotak berisi lebih dari satu unsur. Terakhir adalah sistem periodik modern. Nah, sistem periodik ini dipakai sampai sekarang. Adalah sistem periodik modern yang periodik bentuk panjang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Sistem periodik ini terbagi atas periode dan golongan. Periode yang mana? Yaitu nomor kulit terbesar yang dimiliki oleh atom. Golongan yang mana? Yaitu elektron valensi yang dimiliki oleh atom. Jadi jumlah periode dalam sistem periodik modern ada 7 dan diberi tanda dengan angka. Yang pertama, periode 1 itu periode sangat pendek dan berisi 2 unsur. Teman-teman bisa lihat kan di sana cuman ada hidrogen sama helium. Periode kedua dan periode ketiga disebut periode pendek dan masing-masing memiliki 8 unsur. Periode kedua 8 unsur kan, yaitu Li, berilium, B, C, NO, F, dan Ne. Yang periode ketiga itu Na, Mg, Al, Si, B, S, Cl, Ar. Yang ketiga, katanya periode keempat dan periode kelima disebut periode panjang dan masing-masing berisi 18 unsur. Dimulai dari K dan diakhiri dari Kr. Terus yang periode kelima dimulai dari Rb, diakhiri dengan Xe. Periode ke-6 disebut sebagai periode yang sangat panjang dan berisi 32 unsur. Nah, pada periode ini terdapat deretan unsur yang disebut deret lantanida, yaitu unsur nomor 58 sampai 71 yang diletakkan pada bagian bawah. Yang ketujuh adalah yang selanjutnya adalah periode 7, yaitu periode yang belum lengkap karena masih ada yang akan ditambah lagi jumlah unsurnya untuk menempatinya, dimana sampai saat ini masih berisi 24 unsur. Dan pada periode ini ada pula deretan unsur yang disebut dengan deretan aktinida, yaitu unsur nomor 90 sampai nomor 103 dan diletakkan pada bagian bawah. Jadi, jumlah golongan pada sistem periodik modern itu ada 8 dan ditandai dengan angka Romawi. Selain itu, ada 2 kelompok besar pada golongan, yaitu golongan utama atau golongan A dan golongan transisi atau golongan B. Nah, beberapa golongan diberi nama khusus, misalnya golongan alkali, golongan alkali tanah, dan transisi. Nah, itu dia tadi video pembelajaran dari Belajar Terus Indonesia. Gomen Mina, kalau misalnya tadi Mina banyak dengar suara kokok ayam, ada suara kucing, ada suara kicau burung, gomen Mina. Dan arigato udah nonton video kami.